membahas dunia sastra, khususnya puisi dari sudut pandang generasi muda. Sesuai dengan kajian sastra, kita akan melihat bagaimana puisi yang ditulis mahasiswa dapat mempresentasikan kondisi zaman sekarang dan bagaimana posisinya dalam perkembangan sejarah sastra. Hari ini saya sudah bersama salah satu penyair mahasiswa aktif menulis puisi. Halo semuanya, aku Nova Varianti, aku dari Universitas Sidar, jurusan manajemen. Kebetulan aku sering menulis puisi, juga sering ikut berbagai lomba-lomba kepenulisan. Oke, makasih ya. Aku mau mulai dari yang ringan dulu nih. Sebenarnya sejak kapan sih kamu mulai nulis puisi? Terus apa yang bikin kamu tertarik sama puisi? Kebetulan karena aku tuh mulai nulis sebenarnya karena waktu itu ada seleksi buat FLS 2N di sekolah dasar, tingkat sekolah dasar. Nah, kebetulan karena aku bingung kan, waktu itu tuh nggak ngapa-ngapain gitu, belum ada kegiatan yang pasti, belum ada kegiatan yang benar-benar membangkitkan prestasi gitu. Terus ada waktu itu seleksi FLS 2N di tingkat sekolah dasar. Terus kepikiran nih, apa ikut seleksinya aja ya, karena lagi nggak ada kegiatan yang besar gitu. Terus pikiran buat ikut, terus akhirnya ikut. Terus dari beberapa peserta, mungkin 6 peserta yang ikut, terpilih aku. Terus aku maju di FLS 2N tingkat SD, terus kebetulan menang juara 2. Dari situ mulainya. Oke, makasih ya, pertanyaan pertama sudah kamu jawab. Selanjutnya, aku mau tanya lagi nih. Kalau kita ngomongin zaman sekarang, kan banyak banget nih isu yang dekat sama mahasiswa. Nah, menurut kamu, kondisi sosial atau keresahan anak muda sekarang itu berpengaruh nggak ke puisi yang kamu buat? Oke, jadi menurut aku berpengaruh ya, karena puisi itu sebagai salah satu sarana kita untuk berekspresi. Jadi kita tuh sebenarnya bisa berekspresi, misal tentang politik, kita bisa berekspresi lewat puisi tanpa harus mengutarakan yang sebenarnya, karena puisi kan banyak sekali diksi-diksinya, jadi kita bisa mengekspresikan lewat diksi-diksi itu. Jadi puisi yang kamu tulis itu lebih ke curhat pribadi atau kadang juga jadi cara kamu nyentil keadaan sekitar? Sebenarnya keduanya sih, karena aku nulis puisi itu kadang kalau ngerasa sedih, kalau ngerasa lagi bahagia gitu, lagi senang. Tapi bisa juga aku lagi aware sama keadaan sosial, misalnya kayak keadaan politik. Ngomongin soal pengaruh nih, ada nggak sih penyair atau karya yang bikin kamu kepikiran kayak, wah aku pengen nulis kayak gini? Kebetulan ada, karena aku terinspirasi dari angkatan 45 sama angkatan 65. Sebenarnya bukan buku yang tentang puisi banget, cuma lebih ke sastra Indonesia. Itu awal mula bangkitnya sastra Indonesia itu di angkatan 65, angkatan 45 itu. Kalau penulis itu yang aku paling suka Pramudia Anantatur, karena dari buku-buku triloginya itu aku merasa kayak, wah ini bajunya keren-keren banget, dan aku pengen nih kepikiran buat bikin buku kayak gitu. Kalau kita tarik ke sejarah sastra, menurut kamu seberapa penting sih peran mahasiswa kayak kita dalam perkembangan puisi sekarang ini? Menurut aku sangat penting ya, karena sebagai generasi muda tentunya kita harus melestarikan kekayaan bangsa. Nah, salah satunya puisi ini. Generasi muda kayak mahasiswa ini tuh penting juga buat menciptakan era baru, terutama di era puisi, karena kita kan dari awal tuh sebenarnya bergejolak banget kan eranya, ada era 45, era 65. Nah, kita sebagai generasi muda tuh berperan penting banget untuk menciptakan era-era baru di Indonesia. Terus ke depan, kamu berharap puisi Indonesia bakal bagaimana nih? Aku berharap semoga tingkat literasi anak muda itu meningkat ya, jadi bisa menginovasi atau menciptakan mungkin karya-karya baru yang tentunya menginspirasi generasi yang akan datang juga.
makasih banyak ya udah mau ngobrol dan berbagi cerita. Dari obrolan santai ini kita bisa lihat kalau puisi mahasiswa itu bukan cuma soal nulis, tapi juga soal ngegambarin zaman yang lagi kita jalani sekarang. Buat teman-teman yang sudah dengerin, makasih juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan berhenti baca dan nulis sastra.